Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil review jurnal 5 dan jurnal 6. Saya Poppy Rimayanti dengan NIM 210600096 dan rekan saya Siti Atifa dengan NIM 210600109. Jurnal yang kelima akan dibacakan oleh teman saya Siti Atifa. Baiklah, saya akan mempresentasikan jurnal yang kelima dengan judul Birokrasi, Kekuasaan, dan Bisnis yang diterbitkan oleh Jurnal Sawalan dengan volume 5 nomor 1 halaman 23 sampai 27 yang diterbitkan pada tahun 2017. Dengan penulis Hikmah Nuraini. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tugas dan fungsinya sebagai pelayanan instrumen proses administrasi dalam memproses implementasi kebijakan. Jenis dan sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah sumber data diperoleh dari buku-buku ilmiah, hasil penelitian, jurnal ilmiah, atau bahan lainnya dari sumber-sumber tertulis, baik bercetak ataupun elektronik lainnya. Metode penelitian yang digunakan dalam menganalisis permasalahan yang ada menggunakan studi literatur, yaitu menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang sedang diteliti. Hasil dan pembahasan hasil dari penelitian ini yaitu birokrasi berkembang sejalan dengan perkembangan politik suatu masyarakat. Semakin modern suatu masyarakat dalam arti semakin demokratis, semakin tinggi ekonomi mereka, akan semakin banyak tuntutan baru. Berkembangnya jaringan birokrasi adalah upaya memenuhi tuntutan baru tersebut. Di Indonesia, birokrasi pemerintah menjadi alat pembangunan yang utama. Sebagai alat utama pembangunan, birokrasi memiliki posisi dan peran yang sangat strategis karena menguasai berbagai aspek hajat hidup masyarakat. Birokrasi menguasai akses sumber daya alam, anggaran, pegawai, proyek, serta menguasai akses pengetahuan dan informasi yang tidak dimiliki pihak lain. Birokrasi juga memegang peranan penting dalam perumusan, pelaksanaan, dan pengawasan berbagai kebijakan publik, termasuk evaluasi kinerjanya. Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil tersebut ialah satu, realita bahwa birokrasi melayani banyak kepentingan. Untuk itu, birokrasi harus kuat. Keberadaannya sebagai satu kelas tersendiri menjadikannya untuk lebih partisipatif dalam proses pembuatan kebijakan. Yang kedua, membuat struktur jabatan yang sesuai kebutuhan dan efisiensi serta profesional untuk memotong banyaknya struktur jabatan yang sebenarnya tidak perlu tapi diadakan sehingga muncul birokrasi yang gemuk. Yang ketiga, memberikan penghargaan kepada pegawai dan pejabat pemerintah secara profesional. Kelebihan dari penelitian ini yaitu struktur penulisan jurnalnya sesuai kaidah penulisan artikel. Akan tetapi kekurangan penelitian ini yaitu abstraknya hanya bahasa Inggris. Baiklah, jurnal yang keenam memiliki judul Analisis Kelembagaan Pasar Input dan Output Usaha Ternak Rakyat. Jurnal ini diterbitkan oleh Seminar Nasional Peternakan dan Veterinar. Volume halamannya memiliki halaman 1-10 yang diterbitkan pada tahun 2014. Penulisnya yaitu Rahmat Hendayana dan Fris Wali. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui karakteristik kelembagaan pasar input dan output usaha ternak serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja kelembagaan tersebut dalam usaha ternak. Sumber data diambil dari 30 orang peternak dalam 7 kecamatan. Metode penelitian dilakukan di Kabupaten Nadire, Provinsi Papua tahun 2003 melibatkan 30 orang peternak yang dipilih secara acak dan beberapa pedagang sebagai responden yang diwawancarai. Analisis data dilakukan secara deskriptif, kualitatif, dan kuantitatif.
Hasil dan pembahasan dalam jurnal ini yaitu kelembagaan pasar input dan pasar output mempunyai peran penting sebagai faktor determinan dalam usaha ternak, terutama kaitannya dengan pendapatan peternak. Di dalam pemasaran hasil ternak, posisi tawar atau bargaining position peternak sangat karena struktur pasarnya cenderung oligopsoni. Kinerja kelembagaan pasar dalam usaha ternak tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal, akan tetapi juga ditentukan oleh faktor eksternal. Untuk meningkatkan kinerja pemasaran input dan output usaha ternak diperlukan dorongan untuk terwujudnya kemitraan yang saling menguntungkan antara pihak peternak dengan pihak lain yang menyediakan input dan yang akan memanfaatkan hasil ternak. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kelembagaan pasar input dan pasar output mempunyai peran penting sebagai faktor determinan dalam usaha ternak, terutama kaitannya dengan pendapatan peternak. Di dalam pemasaran hasil ternak, posisi tawar peternak sangat lemah karena struktur pasarnya cenderung oligopsoni. Kinerja kelembagaan pasar dalam usaha ternak tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal, akan tetapi juga ditentukan oleh faktor eksternal. Kelebihan penelitian ini yaitu di dalam akhirnya lengkap dengan adanya tujuan penelitian, metode, jenis data, dan hasil penelitian. Kekurangannya yaitu tidak terteranya volume dan nama jurnal yang menerbitkan artikel tersebut. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.